Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlia Firnanda dengan NIM COD023035. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian soal rekonsiliasi fiskal. Mari kita ke dalam pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses pencocokan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan rekonsiliasi fiskal yang pertama, satu, beda tetap disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang disesuai dengan standar akuntansi, namun tidak diakui dan tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Penyebab beda tetap di antaranya, satu, penghasilan dikenakan PPh final, dua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPh, dan tiga, biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai yang diatur pada pasal 9 ayat 1 UU PPh. Selanjutnya, beda waktu timbul akibat perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara, artinya pada titik tertentu, perbedaan tersebut akan terhapus. Beberapa faktor penyebab beda waktu atau timing difference ini adalah, satu, perbedaan masa manfaat dalam penyusutan atau amortisasi, misalnya aset yang masuk kelompok 1 disusutkan menurut budget selama 4 tahun, sedangkan secara komersial disusutkan selama 5 tahun. Kedua, perbedaan metode penilaian persediaan. Lalu, perbedaan penghasilan berdasarkan cost basis dan accrual basis. Selanjutnya adalah jenis rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Biaya atau penghasilan yang dilakukan koreksi fiskal positif diantaranya, biaya untuk pemegang saham, pembentukan dana cadangan, imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan, pajak penghasilan, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal, lalu biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Kedua, koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Pos-pos yang dilakukan koreksi fiskal negatif antara lain penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, selisih penyusutan amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal, dan penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Contoh soal, PT Sejahtera memiliki laba menurut laporan keuangan atau laba komersial sebesar 400 juta. Dalam laporan tersebut terdapat biaya sumbangan 15 juta dan biaya penyusutan mobil mewah 20 juta. Menurut aturan pajak, biaya sumbangan dan penyusutan mobil mewah tidak boleh dikurangkan sehingga harus ditambahkan kembali ke laba komersial saat menghitung laba kena pajak. Sehingga langkah rekonsiliasi fiskalnya adalah laba komersial 400 juta ditambah koreksi fiskal yaitu biaya sumbangan 15 juta ditambah penyusutan mobil mewah 20 juta sama dengan 35 juta. Laba menurut fiskal yaitu 400 juta ditambah 35 juta. Hasilnya 435 juta. Jadi laba kena pajak yang harus dilaporkan adalah 435 juta karena biaya sumbangan dan penyusutan mobil mewah tidak diakui secara fiskal. Baiklah, tersebut merupakan penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.